Pajak mau naik jadi 12%, Pak. Padahal kita lihat kuartal 3 kemarin PDB pertumbuh tidak hanya sampai 5%. Ada target menuju ekonomi 8%, tapi pajak untuk the middle class malah dinaikkan 1% menjadi 12%. Rakyat menjerit. Bagaimana tanggapan Anda? Saya pertama ingin menyampaikan bahwa saya ini sebagai anggota Komisi 11 terakhir raker dengan Menteri Keuangan tidak ada pembahasan tentang kenaikan PPN atau pajak ke 12% ini. Sehingga tentunya pasti kalau ada kebijakan seperti ini akan diajak diskusi dengan Komisi 11. Yang kedua, saya kira urgensi dari penerimaan negara kita sekarang ini adalah memperbaiki keluasan daripada masyarakat atau sektor yang terkena pajak. Karena masih banyak istilahnya itu underground economy ya. Dan sekarang ini Menteri Keuangan kemarin tentunya sudah selalu mempromosikan yang namanya core tax. Ya, core tax ini bisa memberikan transparansi yang lebih baik. Jadi bagi saya berharap ya teman-teman di Kementerian Keuangan bisa fokus untuk memperkuat core tax ini. Saya pun belum melihat di kantor pajak mana yang sudah berjalan dengan baik core tax ini. Tapi saya dengar di kantor pajak Menteng atau di Jakarta Pusat mungkin nanti akan kami kunjungi ya bahwa implementasi core tax ini sudah bagus ya. Mudah-mudahan kalau ini bagus ya sebaiknya diteruskan dan ini diperluas sehingga transparansi itu bisa terjadi. Jadi yang banyak bertanya Pak, terutama masyarakat adalah mengapa di satu sisi pada 1 Januari 2025 ada rencana kenaikan PPN menjadi 12%, tapi ada juga wacana untuk tax amnesty kepada mereka yang notabene-nya di kalangan upper level income. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Apakah di mata masyarakat semakin simpang siur dan melihatnya justru paradoks sekali Pak kebijakan yang ada. Yang satu diberi pelonggaran, yang satu justru digenjot untuk membayar pajak lebih lagi. Apa konteksnya? Ya kembali lagi bahwa konteksnya di sini adalah bagaimana pemerintah bisa menjangkau wajib pajak ya lebih banyak. Dan pemerintah bisa memberikan pajak kepada ekonomi underground ini. Nah tujuannya sebenarnya itu. Nah, kalau kita lihat kenapa ada usulan tax amnesty, ya kembali lagi bahwa masih banyak underground ekonomi kita ini yang perlu diselesaikan. Nah, ini yang perlu kita nanti dengan berdiskusi dengan masyarakat, dengan stakeholder semuanya, untuk memberikan rambu-rambu dalam undang-undang atau RUU. Kalau boleh saya bilang, ya ini reformasi pajak lah. Ya, reformasi pajak jilid 2 atau jilid 3 yang sering kita lakukan dalam setiap 10 tahun atau setiap 5 tahun. Jadi mari kita lihat ini sebagai sebuah investasi untuk jangka panjang. Jadi tidak melihat bahwa ini untuk kelas atas, kelas bawah, tetapi ini adalah sebuah investasi untuk jangka panjang. Jadi saya belum tahu apa isinya juga karena masih dibahas ya, masih disusun. Tapi mari kita lihat, saya kira kekhawatiran masyarakat wajar dalam hal ini dan itu penting dan harus disalurkan dalam forum-forum resmi. Oke,